Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin dan hadirat jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan oleh Allah sekali lagi dalam kumpulan kebaikan. Allah kumpulkan kita di rumah terbaiknya yang baginda Rasulullah sebutkan asyraful buq'ati fi hadhil ardi baitun min buyutillah. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah merupakan rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di hari terbaiknya, yaitu di hari Jumat yang disebutkan baginda sebagai sayyidul ayyam, pemimpin hari-hari dalam satu pekan. Dan insya Allah kita semua hari ini juga dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang terbaiknya yang Allah Subhanahu wa ta'ala seru dan panggil kita semua dengan panggilan terbaik yang pernah Allah panggil kepada hambanya, dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ketika orang-orang beriman tersebut senantiasa dipanggil dalam rangka untuk mendatangi rumah-rumah Allah, untuk mengingat Allah di hari Jumat ini, maka indikator iman kita hari ini adalah bersegera dan meninggalkan segala aktivitas keduniaan kita, termasuk perdagangan kita yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya di antara orang-orang beriman itu punya satu ikatan yang sangat kuat. Punya satu hubungan yang sangat kuat disebut ikhwatun atau hubungan persaudaraan. Maka Allah sampaikan fa aslihu baina akhwaikum, maka saling tolong menolonglah, saling memperbaikilah di antara kalian dan bertakwalah. Semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kunci, Pak. Ketika kita melihat kita sebagai seorang muslim, ada namanya hubungan nasab, ada hubungan sifatnya iman. Para ulama mengatakan hubungan iman sama hubungan nasab ini masih lebih kuat hubungan iman, bukan nasab, Pak. Kita punya anak, kita punya saudara, kita punya orang tua, tidak lebih kuat daripada hubungan iman.
Kenapa demikian? Kalau kita tahu kaidah di dalam tafsir Al-Qur'an ini, Pak, ya. Ketika Allah mengatakan ikhwatun di dalam Al-Qur'an itu seakan-akan Allah mengatakan saudara seiman itu adalah saudara kandung. Maka kita bisa buktikan di ayat yang lain. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dinampakkan dalam mimpinya bertemu dengan bintang-bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kata Nabi Yusuf. Beliau melaporkan, sesungguhnya aku melihat 11 bintang wahai ayahanda. Kemudian melihat rembulan, melihat matahari, mereka bersujud di bawah kakiku. Ketika mendapatkan mimpi tersebut disampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, qala ya bunayya, wahai anakku yang aku cintai, la taksus ru'yaka, jangan sekali-kali kamu ceritakan mimpi kamu tadi itu kepada siapa? Ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kisahkan kepada saudara-saudara kandungmu, maka itu bisa berpotensi untuk membahayakan kamu. Maka Allah menggunakan lafaz ikhwatun, ikhwatuka, ala ikhwatika, kata Allah. Seakan-akan Allah mengatakan di dalam ayat yang lain yang kita bacakan tadi, saudara semuslim itu, seiman itu hubungannya lebih kuat daripada saudara kandung. Maka kalau kita pakai ikhwanun itu biasanya saudara umum, Pak, ya. Tapi kalau pakai tun, pakai tak marbutoh ini biasanya hubungan saudara kandung. Tapi dalam bab iman ini Allah menspesifikkan, mengkhususkan, ternyata hubungan iman itu lebih kuat daripada hubungan saudara kandung. Maka ini menjadi kaidah kita, Pak. Orang beriman ini loyalitasnya kepada orang beriman yang lain. Orang beriman ini rasa cintanya harus kepada orang beriman, jangan kebalik. Orang beriman itu tidak boleh memiliki kecenderungan kecintaan kepada orang kafir. Ini boten angsal. Dalam akidah kita itu diatur dalam kaidah namanya akidah wala' wal bara'. Kepada sama orang beriman itu saudara kita. Maka prinsipnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu menjelaskan terkait bagaimana posisi orang beriman di antara orang beriman yang lainnya, Pak. Beliau mengatakan mathalul mu'minina fi tarahumihim. Permisalan saudara seiman kita dalam kasih sayangnya, wa tawadihim, dan kecintaannya, Pak. Maka Rasulullah menganalogikan dengan sebuah permisalan, dan ini mendekatkan pemahaman kita. Seperti apa kata Rasulullah? Kamathalil jasadil wahid. Orang beriman dengan iman yang lain itu seperti satu kesatuan tubuh, Pak. Idza ishtaka minhu udwun, kata Rasulullah, jikalau satu anggota tubuh itu sedang sakit, sedang sambat, tada'alahum bil humma was sahar, maka bagian tubuh yang lainnya itu pasti ikutan merasa sakitnya. Kalau gigi kita sakit, Pak, maka kepala kita itu kadang-kadang cekot-cekot. Kemudian lidah kita sambat, aduh ya Allah kok sakit sekali. Ketika kita ngiris bawang, Bu, ya, kemudian bawangnya itu ternyata yang diiris itu tangannya, bukan bawangnya. Maka tangan yang itu teriris oleh pisau tadi itu yang sambat mulutnya, yang keluar air mata itu ya matanya. Maka inilah Rasulullah memperumpamakan kita orang beriman itu dengan satu kesatuan tubuh. Maka, Pak, yang ini kalau kita ambil kesimpulan daripada kebalikan makna tadi itu atau mafhum mukhalafahnya, kalau ada satu bagian tubuh yang tersakiti, kemudian kita tidak sambat apapun di bagian yang lainnya, berarti ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, kemudian kita tidak merasakan yang namanya sakit dalam yang lainnya, maka itu ada sesuatu yang salah. Kami pernah, Pak, ada cerita. Kawan kami itu tekanan darahnya sampai 200 ke atas, Pak. Biasanya di atas 150, 170 itu biasanya langsung belieng. Normalnya orang itu seperti itu, Pak. Ketika dia tekanan darah 200, di atas 200, Pak, kemudian tidak kerasa apa-apa.
Ternyata beberapa hari kemudian langsung geblak Pak, stroke. Berarti ada something wrong dalam tubuhnya, ada yang salah. Maka inilah analogi yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dan ini Pak, kita harus sama-sama merefleksi diri kita. Kita ambil satu contoh Pak, peristiwa hari ini. Saudara kita di Palestina. Ya, kita bisa melihat dari tanggal 7 Oktober tahun kemarin, 2023, ada invasi dan ada genosida. Ada perang di sana. Orang Israel membunuh orang Palestina. Kita sering lihat di video Pak. Ada anak kecil terbunuh, ibu hamil terbunuh, rumah sakit dihancurkan, sekolah-sekolah dibom, masjid-masjid dibakar dan lain sebagainya. Maka untuk melihat diri kita, ada yang salah apa tidak, bagaimana reaksi kita Pak. Jadi intinya bukan mereka yang kasihan. Mereka ketika beriman kepada Allah, mereka itu mati ketika dibom orang-orang Israel, ya. Mereka mati syahid insya Allah ketika beriman kepada Allah. Ketika hari ini mereka yang terjajah, yang dalam keadaan sulit hari ini, kemudian mereka dalam keadaan sulit tidak bisa makan, mereka bersabar, pahalanya dilipat gandakan. Tapi Pak, sesungguhnya yang hari ini yang harus khawatir terkait keadaan saudara kita di sana itu kita. Kenapa kok kita? Ketika kita melihat video yang sungguh luar biasa, saudara-saudara kita dibunuh, dibantai, dibom, hati kita tidak bergetar Pak. Hati kita tidak tergerak. Hati kita mengatakan biasa saja. Demi Allah kita yang sakit Pak. Kita yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingatkah kita firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu itu ngomong tanpa ilmu, kata Allah. Apa yang Allah sampaikan? Inna sam'a, pendengaran kalian wahai manusia, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, termasuk hati Pak. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati Pak. Artinya apa? Hari ini Pak, ketika kita dihadapkan dengan saudara kita di Palestina, kok tidak bergetar hati kita untuk mendoakan? Kok enggak tergerak mengeluarkan sebagian saja dari sebagian kecil harta kita Pak? Kenapa? Kita terlalu pelit. Kita ini diciptakan oleh Allah itu memang dalam keadaan pelit Pak. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua. Jadi kalau manusia itu memang suka sambat. Dan memang prinsipnya manusia itu medit Pak. Kalau kata orang Watgal itu celirit. Manusia itu memang seperti itu, tapi sebagian kecil Pak, dan ini menyelamatkan kita. Sebagai bukti kita ini adalah satu kesatuan tubuh. Ketika ada satu kesatuan tubuh yang sakit, yang luka, yang hari ini membutuhkan, maka kita, bagaimana hati kita? Ini yang menjadi penting bagi kita Pak. Yang menjadi wacana kita, bagaimana kita merefleksi diri kita kepada saudara kita sama muslim. Karena baginda Rasulullah memperumpamakan kita ini seperti satu tubuh. Ketika satu sambat, yang lain pun juga ikut sambat. Ketika satu sakit, yang lain ikut sakit. Itu kita orang beriman yang Allah sampaikan dan baginda Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka hari ini Pak, kita tidak boleh merem Pak. Kita harus melek. 3 Jumat yang lalu di Qatar, ini saya ceritakan, ada fatwa dari Persatuan Ulama Dunia, International Union of Muslim Scholars, IUMS. Mereka mengeluarkan sebuah fatwa. Fatwa tersebut menyeru bagi semua muslim itu untuk ikut berjihad. Jihadnya itu bukan jihad secara perang saja, maka dikatakan di sini untuk mengingkari gencatan senjata yang telah disepakati 3 bulan gencatan senjata. Mereka langgar. Mereka menyerukan untuk apa? Semua negara muslim di seluruh dunia harus melakukan intervensi secara militer, secara ekonomi, dan secara politik guna menghentikan genosida dan penghancuran kepada kaum muslimin di Palestina.
Artinya hari ini Pak, kalau disuruh perang kita ini mungkin takut Pak. Kita belum punya persiapan. Yang mungkin itu ya kita melakukan jihadnya itu lewat ekonomi. Konkretnya apa? Satu Pak, ya, jangan pernah lepas mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang butuh kita Pak, agar nanti di hadapan Allah kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, konkretnya apa selain mendoakan? Kita kalau di rumah Pak punya barang-barang belanjaan, ada Pepsodent, ada sabun rinso dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk beli barang-barang yang diproduksi kita tidak beli sesuatu yang diproduksi oleh orang-orang Yahudi Israel itu Pak, dalam rangka untuk mendukung perang mereka kepada orang-orang Palestina. Ini yang mungkin Pak. Nah, kita berusaha, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa tergerak hati kita, tergerak untuk senantiasa nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini selamat daripada pertanggungjawaban ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat per bulan ini ada sekitar 62 orang. 62.000 orang. 62.000 orang yang syahid, yang meninggal dikarenakan invasi dan genosida dari orang-orang Israel laknatullah alaihim. 62.000 orang itu bukan jumlah sedikit Pak. 62.000 orang itu manusia semua. Mereka sama seperti kita memiliki hak untuk hidup bebas, untuk hidup bahagia, untuk hidup dan bisa beribadah seperti kita hari ini. Maka 62.000 orang ini Pak, yang hari ini sekarang menjadi syahid daripada korban orang-orang Israel, negeri-negeri di sekitar Palestina ini tidak bisa Pak. Di situ ada Saudi Arabia, ada Yordania, ada Mesir. Bahkan Mesir ini menganulir fatwa daripada Majelis Ulama Dunia itu. Kenapa? Karena dianggap mengganggu kestabilan politik di daerah Timur Tengah. Akan tetapi ini menjadi penting Pak bagi kita. Ya, kita sebagai kaum muslimin di Indonesia ini, yang hari ini betul-betul dipertaruhkan iman kita. Apakah kita betul-betul ini imannya kepada Allah dan saudara kita kepada saudara kita yang hari ini ada di Palestina itu betul-betul iman yang terbukti, kita bisa mengaca diri kita sendiri. Dengan cara apa? Minimal kita mendoakan, minimal kita ini memboikot apa yang bisa kita boikot daripada produk daripada Israel tadi itu, dan kita senantiasa berdoa. Dan ini Pak didukung oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi bisa cek di beberapa berita, Majelis Ulama Indonesia kita ini alhamdulillah juga mendukung, termasuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia ini bagaimanapun juga mendukung segala macam bentuk penjajahan. Karena penjajahan di atas itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sesuai dengan UUD 45 kita.
Maka alhamdulillah pemerintah kita Indonesia ini konsisten, Pak, untuk senantiasa mendukung, senantiasa mendoakan. Dan kita yang hari ini mungkin jauh dari Palestina, Pak, kita di Yosawilangun ini jauh dari Jakarta, tapi mungkin doa dari masyarakat Yosawilangun khususnya di Wat Gali ini mungkin yang tembus ke arsy, yang ini bisa menggerakkan kebaikan-kebaikan sehingga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dan mendoakan, dan nanti insya Allah kami kemarin sudah diarahkan dari takmir untuk kunut nazilah. Kunut nazilah ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah ketika dalam keadaan musibah, keadaan tertekan seperti hari ini, dan itu dilakukan sebulan penuh. Ya, maka kita nanti di rakaat kedua setelah rukuk kita membaca kunut nazilah seraya mendoakan saudara-saudara kita Palestina, semoga Allah kuatkan mereka, Allah berikan kebaikan untuk mereka, dan insya Allah Allah tolong mereka secepatnya, dan Allah hancurkan orang-orang Israel, dan Allah segera binasakan orang-orang yang mendolimi kaum muslimin daripada agama Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al bala wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassah wa ansairi biladi muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina innaka antas sami'ud du'a. Allahumma sahil wa barik umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura jami'i tullabina wa umura masjidina masjid Darussalam ya Allah, wa umura jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al-malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim.
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت ولك الحمد على ما قضيت اللهم ادفع عنا البلاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر بلاد مسلمين عامة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم اجعلهم مددا اللهم العنهم لعنا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر تحية السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وبارك على محمد اللهم إني أعوذ بك من الجهل يا مقلب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله